Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu dalam satu webinar yang sangat menarik, terutama terhormat pada guru-guru besar, dokter yang pada hari ini mengikuti webinar. Semoga kita sehat selalu dalam masa pandemi ini ya. Begitu. Nah, untuk pada pagi ini kita akan membicarakan sesuatu yang menarik, yaitu transforming home-based skincare with hydroxy acid. Dengan pembicara yang pertama adalah Dr. Irma Bernadette, SS, SPKK konsultan, FINSDV, FAADV. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Dian Pratiwi, SPKK, FINSDV, FAADV, yang lebih terkenal dengan Dr. Helen. Langsung saja kita pada acara ilmiah yang akan diberikan oleh dua narasumber. Ya, narasumber pertama adalah Dr. Irma Bernadette, SPKK konsultan, FINSDV, FADV. CV-nya Dr. Irma Bernadette pendidikan kedokterannya di UI tahun 95 sampai 91, kemudian pendidikan spesialis kulit dan kelaminnya 98 sampai 2002 di UI, dan sampai sekarang konsultan di dermatologi kosmetik. 2016 melakukan program doktoral S3 di UI. Kemudian organisasinya adalah member dari IACD, kemudian AAD, kemudian AARS, IADV, kemudian sebagai selection editor di Terapi Jurnal, dan member dari IALMS. Nah, kemudian sekarang kedudukannya sebagai wakil ketua kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia, kemudian member dari IAD, kemudian Komite Estetik Indonesia, kemudian Kepala Divisi Dermatologi Kosmetik UI, kemudian Ketua KSM Dermatologi Venerologi Universitas Indonesia. Kemudian pembicara kedua yaitu Dr. Dian Pratiwi, SPKK, FINSDV, FADV. Dia melakukan pendidikan dokternya di UI tahun 2000, 2005 pendidikan spesialis di UI. 2017 sampai sekarang jadi wakil sekretaris di PP Perdosky, kemudian 2014 2017 Scientific Division di Perdosky Jaya, 2004 sampai sekarang bendahara di ILUNI, kemudian dia member ada di AAD, kemudian SDS, dan IADV. Kemudian dia berpraktek di RH, di Kemanggisan, Klinik Pramudia, Klinik Puspa, dan sebagai freelance trainer untuk training laser, ABD, maupun injeksi di bidang dermatologi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita ke narasumber pertama, Dr. Irma Bernadette, untuk menyampaikan materinya dengan judul Science of Cell Regeneration with Alpha Hydroxy Acid. Waktunya 30 menit ya, Dok. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Teddy atas introduksinya. Selamat pagi kepada para guru besar, kepada para guru-guru saya, kepada senior saya dan teman-teman sejawat sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdosky, PP Perdosky, kepada Daria Varia, khususnya Neostrata, dan seluruh panitia yang sudah mengundang saya untuk bicara di sini. Saya akan
mempresentasikan materi yang ditugaskan kepada saya dengan judul Science of Cell Regeneration with Alpha Hydroxy Acid. Saya sudah men-share materi saya kepada PP Perdoski. Nanti teman-teman sekalian akan di-share ke masing-masing email atau masing-masing pengurus cabang. Talking point saya yang akan saya sampaikan pada pagi siang hari ini adalah mengenai pengantar alpha hydroxy acid dan hal-hal yang kita ketahui bersama, dan kemudian mekanisme kerja dari alpha hydroxy acid, kemudian hidrasi kulit, topografi permukaan kulit, serta elastisitas yang disebabkan, yang dipengaruhi oleh alpha hydroxy acid. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan alpha hydroxy acid, kemudian evaluasi keamanan penggunaan alpha hydroxy acid, serta tentunya take home message yang bisa saya sampaikan. Baik. Ketika kita membicarakan alpha hydroxy acid, maka kedua orang ini tidak pernah lepas di ikut serta. Ya, mohon maaf, saya sebentar. Ya. Dua orang ini tidak pernah ketinggalan, ya, dan itu dikaitkan dengan penemuan mereka terhadap alpha hydroxy acid, ya, yaitu Van Scott dan Yu. Ini merupakan breakthrough dalam inovasi di bidang dermatologi, sampai sekarang ini masih merupakan reputasi. Ya. Alpha hydroxy acid adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus hidroksil yang attach pada posisi alpha di gugus karboksilnya. Dan alpha hydroxy acid itu terdiri dari asam glikolat, citric acid, malic acid, dan tartaric acid, serta asam laktat. Glycolic acid merupakan komponen alpha hydroxy acid yang paling sering digunakan, ya, karena berat molekulnya yang kecil, sehingga penetrasi ke dalam lapisan kulit demi lapisan kulit itu menjadi lebih mudah, sehingga efek terapi yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, setelah itu yang sering digunakan adalah asam laktat. Dan kita lihat di sini, berat molekul dari asam glikolat itu hanya 72 gram per mol, sedangkan yang lainnya sampai dengan ratusan, ya. Ya. Oke, jadi pasar kosmetik di dunia itu sangat cepat sekali berkembang, ya, sampai dengan hari ini. Pada tahun 1997, glycolic acid itu mempunyai formula atau sediaan hanya 42, sediaan kosmetiknya. Lactic acid itu 342. Dan pada tahun 2014, hampir 20 tahun kemudian, formula atau sediaan glycolic acid itu hampir 10 kalinya tersedia. Demikian juga dengan asam laktat mengalami peningkatan. Namun peningkatannya terutama atau yang terlihat sangat meningkat itu pada yang sediaan rinse off seperti sabun, shampoo, ya, tapi tidak pada sediaan yang leave on yang bisa stay sepanjang hari atau beberapa jam di kulit, ya. Jadi peningkatannya tidak terlalu tampak. Nah, kemudian pada konsentrasi rendah antara 4 sampai dengan 10% itu merupakan sediaan over the counter. Kita sering mendapatkan alpha glycolic acid, alpha hydroxy acid atau glycolic acid, ya, yang bisa dijual bebas tanpa harus didapatkan dari peresepan dokter. Ya. Nah, ini beberapa hal yang kita sama-sama tahu, bahwa mekanisme kerja dari alpha hydroxy acid sampai sekarang masih belum dipahami dengan betul, ya, dengan
penelitian-penelitian terbaru pun masih belum diketahui. Dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi alfa hidroksi asid dan semakin rendah keasamannya atau pH-nya, maka semakin cepat terjadi keratolisis yang akibatnya akan menginduksi epidermolisis. Lalu hal lain ya, bahwa selain efek alfa hidroksi asid pada epidermis, juga mempunyai efek pada dermis. Dermis akan mengalami perubahan. Namun ini akan terjadi tidak dalam jangka waktu yang cepat, butuh waktu berbulan-bulan. Dan ini harus disampaikan kepada pasiennya bahwa pasien tidak hanya mengalami perubahan pada lapisan kulit paling atas, tapi juga akan mengalami perubahan pada wrinkle-nya, pada tekstur kulitnya, ya. Dan itu harus diinfokan ke pasien agar pasien juga tahu harapan apa yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Kemudian indikasi untuk terapi pada alfa hidroksi asid itu tergantung dari konsentrasinya, ya, kemudian pH-nya, formulanya, dan berapa lama diaplikasikan. Saya ingin menyinggung sedikit mengenai evolusi perubahan pada kulit. Kita tahu pada ratusan ribu tahun yang lalu, ya, lapisan epidermis itu hanya berupa multi-layer epitel, ya. Kemudian berkembang ratusan tahun kemudian, puluhan tahun kemudian menjadi stratum corneum yang prematur, yang hanya terdiri dari satu lapis stratum corneum, hanya satu lapis stratum granulosum, dan kemudian spinosum serta basale. Lalu puluhan tahun kemudian ada perubahan sehingga membentuk hard stratum corneum, yang mana stratum corneumnya menjadi lebih kompak dan lebih tebal, lapisannya lebih banyak, ya. Dan kemudian 200.000 tahun yang lalu, ya, pada mamalia, ya, itu terbentuk, termasuk kita manusia, terbentuk soft and moisture stratum corneum, ya, di mana stratum corneumnya lebih banyak lapisannya. Kemudian stratum granulosumnya juga demikian juga spinosum dan basalenya. Demikian juga pada tikus. Mengapa? Ini menjawab mengapa pada penelitian-penelitian untuk terapi topikal sering kali digunakan contoh pada percobaan pada mencit atau tikus, ya. Ini dikarenakan karena jenis atau bentuk soft epidermisnya itu menyerupai manusia, soft and moisture stratum corneum. Ini kita lihat struktur epidermis, ya. Pada stratum basale saya ingin reminding sedikit untuk teman-teman, ya. Terjadi proliferasi, kemudian stratum spinosum akan terjadi proses diferensiasi, kemudian kematian sel akan dimulai pada stratum granulosum, dan kemudian kematian sel itu terjadi pada stratum corneum. Kalau kita lihat, stratum granulosum itu dibagi atas 3 lapis sel, stratum granulosum 3, stratum granulosum 2, dan stratum granulosum 1. Nah, yang akan mengalami kematian sel, ya, itu dimulai pada stratum granulosum 1. Ini menjadi lapisan kulit yang penting untuk terjadinya apoptosis atau proses dimulainya kornifikasi, kematian sel. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pH di dalam lapisan kulit di stratum basal spinosum itu pH-nya basa, ya, dan semakin ke lapisan paling atas akan semakin asidik, semakin asam, ya, dengan pH 5,5. Kita mempunyai epidermal barrier, ya, setiap kulit kita mempunyai epidermal barrier yang terdiri dari conified envelope yang terdiri dari atas protein dan mempunyai lipid yang mengisi antara sel dengan sel, ya. Kemudian pH yang mendekati pH 5, ya. Bentuk ini, kondisi ini akan membentuk bricks and mortar, ya, yang sebenarnya kondisi ini sangat tergantung pada ion kalsium. Nah,
ion kalsium ini sebenarnya semakin lapisan ke atas itu akan semakin dalam bentuk konsentrasi yang semakin tinggi, sehingga disebutlah epidermal calcium gradient yang dibentuk di lapisan epidermis tersebut. Epidermal barrier itu sebenarnya terbentuk mulai dari stratum basale. Stratum spinosum itu kalsium, konsentrasi kalsium semakin meningkat, dan kemudian mencapai puncaknya pada stratum granulosum, ya. Kemudian tiba-tiba menjadi menghilang atau sangat berkurang pada stratum corneum. Itu pada momen di mana perubahan stratum granulosum 1 menjadi sel-sel korneosit. Dan ini juga yang menyebabkan nanti proses apoptosis terjadi. Dan pada kondisi ini, ya, keratinosit mencapai status finalnya terjadi proses diferensiasi yang kita sebut korneosit. Sorry. Ya. Nah, ini saya berikan ilustrasi sedikit yang saya sebut tadi stratum granulosum 1 sel ini itu akan mengalami perubahan, ya, di mana kalsiumnya dalam kondisi semakin lama semakin tinggi, sedangkan pH yang semakin lama semakin asam, yang mana pada stratum granulosum 1 itu akan terjadi proses kematian sel di sini, ya. Nah, kemudian dari sinilah akan terjadi proses kornifikasi. Ya, ini proses konifikasinya. Ini kematian sel sudah mulai dari sini, ya. Kemudian maturasi ini maksudnya maturasi dalam proses konifikasi, sehingga terjadi proses desquamasi di akhir, ya. Akan terjadi pelepasan dari lapisan epitel paling atas. Ini sebenarnya kondisi normal. Alpha hidroksi asid juga mempengaruhi proses pelepasan atau desquamasi. Nah, bagaimana kerjanya alpha hidroksi asid pada kulit kita? Ya, mekanisme kerja dari alpha hidroksi asid. Sampai dengan hari ini, mekanisme yang pasti bagaimana kerja alpha hidroksi asid di kulit kita itu masih belum diketahui. Namun, yang utama adalah ternyata alpha hidroksi asid itu meremove kalsium, ion kalsium dari sel epidermis, sehingga adesi antara sel dengan sel itu terpengaruh dan menjadi melemah, sehingga proses eksfoliasi pada lapisan kulit itu bisa terjadi karena aplikasi dari alpha hidroksi asid ini. Penelitian-penelitian banyak dilakukan, diantaranya oleh Wang yang meneliti alpha hidroksi asid terhadap lapisan kulit kita, dan dia menemukan bahwa ternyata ion kalsium itu mempunyai peran yang sangat penting dalam mekanisme ini. Alpha hidroksi asid akan mengurangi konsentrasi ion pada epidermis dan meremove ion kalsium dan menyebabkan adesi antara sel juga melemah dan menyebabkan hilangnya ion kalsium dari kaderin dari desmosom dan juga pada adherens junction. Dan pada proses ini, ya, maka akan terjadi eksfoliasi. Nah, yang mengherankan atau yang menakjubkan dari alpha hidroksi asid, ternyata dia tidak hanya mengganggu ion kalsium, tapi juga dia mempengaruhi cenderung untuk menyebabkan pertumbuhan sel-sel baru dan memperlambat diferensiasi sel. Jadi dia bekerja pada stratum basale, ya, untuk proliferasi, namun juga dia bekerja pada stratum spinosum, yaitu diferensiasi sel-sel. Nah, Okano juga melakukan investigasi penelitian, ya, pengaruh dari glycolic acid pada metabolisme dermal matrix oleh keratinosit dan fibroblast. Ya, dikatakan bahwa glycolic acid tidak hanya mengakselerasi sintesis kolagen dari fibroblast, tapi juga memodulasi degradasi matriks dan sintesis kolagen melalui sitokin-sitokin yang dilepaskan oleh keratinosit. Nah, dikatakan bahwa interleukin 1 alfa yang merupakan mediator primer yang mengatur degradasi matriks dilepaskan oleh keratinosit setelah terapi dengan glycolic acid.
Dan ini juga yang mempengaruhi proses recovery dari photo damage skin. Lalu Benzyme juga melakukan studi dengan penggunaan 20% asam glikolat 2 kali sehari selama 3 bulan, dan dikatakan ada peningkatan penebalan epidermis dan juga hyaluronic acid juga meningkat epidermis dan didermis, dan juga collagen gene expression, sehingga tampilan klinis dari kulit menjadi lebih baik dan tekstur serta fungsinya juga menjadi lebih baik. Kim juga melakukan studi. Dia melaporkan bahwa studi in vitro pada sebuah kultur fibroblast dan menyatakan bahwa proliferasi sel dan produksi kolagen itu ternyata dose dependent. Jadi tergantung berapa konsentrasi yang kita aplikasikan pada kulit, itu akan mempengaruhi seberapa besar proliferasi selnya dan seberapa besar produksi kolagen yang akan dipengaruhi. Dan ini juga meningkatkan glikosaminoglikan dan penebalan dermis juga meningkat serta proliferasi fibroblast. Rendel juga melakukan penelitian tentang penggunaan lactic acid ya dalam bentuk krim, dan dikatakan juga dose dependent untuk meningkatkan sel-sel apoptosis dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan sekresi dari VEGF juga ditemukan dari penelitian Rendel, dan juga ada sekresi angiogenin yang berkurang ya pada aplikasi lactic acid, dan ini juga dose dependent, concentration dependent, tergantung berapa konsentrasinya yang digunakan. Dan dikatakan bahwa aplikasi topikal dari asam laktat memodulasi sekresi sitokin oleh keratinosit. Itu tadi mengenai mekanisme alfa hidroksi asid pada lapisan kulit kita. Lalu bagaimana dengan hidrasi kulit, topografi dan elastisitas kulit kita setelah aplikasi alfa hidroksi asid? Dikatakan bahwa dilaporkan bahwa efek epidermis yang penting yang dapat kita temukan adalah adanya peningkatan kapasitas menangkap air, menyimpan air setelah aplikasi alfa hidroksi asid. Yaitu dengan demikian kita secara klinis akan melihat hidrasi kulit yang semakin baik dan turgor kulit juga yang semakin baik. Proses desquamasi, plasticization itu mungkin kekenyalan ya dan normalisasi dari diferensiasi epidermis itu dipengaruhi oleh adanya ikatan ion antara sel dengan sel, dan ini menyebabkan reduksi dari kohesi antar korneasit dan yang akan menyebabkan proses keratolisis. Dikatakan juga bahwa AHA akan mempromot gene expression, collagen gene expression, dan juga asam hyaluronat pada dermis maupun epidermis, sehingga menyebabkan hidrasi kulit dan plumpness ya, kekenyalannya itu akan tampak lebih baik. Ini sebenarnya jurnal yang lama ya, artikel yang lama, tapi cukup menarik kita sebagai reminding kita bahwa retinoic acid dan glycolic acid itu sama-sama menyebabkan peningkatan transepidermal water loss ya. Dan dikatakan bahwa ketika kedua agen ini di stop aplikasinya, maka transepidermal water loss pada retinoic acid lebih lama lebih lama menghilangnya dibandingkan dengan glycolic acid. Nah, kaitannya dengan eritema yang terjadi pada glycolic acid itu lebih mendadak, abruptly, dikatakan demikian. Berbeda dengan eritema yang disebabkan oleh retinoic acid, itu secara gradually munculnya, perlahan-lahan. Bagaimana dengan topografi permukaan kulit? Dikatakan bahwa, lagi-lagi nih, ion kalsium, level ion kalsium yang berkurang juga mempromot pertumbuhan sel, ya. Sementara ada perlambatan dari proses diferensiasi, ya. Oleh karenanya tampak wrinkle
dan roughness pada kulit itu terlihat semakin berkurang, dan ini yang menyebabkan kulit menjadi lebih lembut, smooth gitu ya, dan semakin terlihat semakin muda. Lalu elastisitas kulit, ini penelitian dilakukan oleh Tran dan kawan-kawan dengan menggunakan kutometer dengan parameter skin surface profilometrinya itu dari wrinkle, skin roughness, kemudian elastisitas juga dinilai, dan dikatakan bahwa AHA itu mengimprove, melakukan perubahan yang dinilai adalah parameter biomekaniknya, yang dinilai adalah kerut dan skin teksturnya serta elastisitasnya, dan itu dipengaruhi oleh alpha hidroksi acid dan tanpa adanya efek samping yang signifikan. Ini yang menarik ya. Nah, ini saya laporkan, ini memang di jurnalnya sendiri tidak pakai penutup mata ya. Ini saya ambil dari facial plastic surgery ya, pada wanita berusia 64 tahun, 47 tahun setelah penggunaan mandelic acid ya. Kemudian ini pada usia 62 tahun ya, terlihat perubahan pada jowl, marionette dan lower lip ya di pasien ini, dan demikian juga pada usia 7 tahun. Submental and neck region-nya juga mengalami improvement. Iya, kemudian apa yang perlu kita perhatikan pada saat aplikasi alpha hidroksi acid yang harus kita sampaikan juga kepada pasien ya, bahwa alpha hidroksi acid itu ya akan memberikan reaksi kemerahan, kemudian agak-agak sedikit bengkak, jangan kita bilang bengkak ya, tapi agak sedikit lebih sedikit bengkak, kemudian ada sensasi terbakar, kemudian ada gatal. Nah, itu harus disampaikan kepada pasien pada saat kita memberikan alpha hidroksi acid untuk regimen terapi kita, untuk apapun saja, apakah untuk acne, untuk gangguan pigmentasi dan lain-lain. Dan disampaikan juga bahwa sebenarnya reaksi ini itu muncul dipengaruhi oleh konsentrasi AHA-nya dan pH-nya, exposure time-nya, ya, dan kemudian berapa jumlah yang digunakan. Ini menjadi pengingat kita bahwa krim-krim yang digunakan, terapi topika yang digunakan, itu seringkali yang diuji adalah efek iritasinya. Yang diuji adalah efek sensitizer-nya atau respons imunologisnya. Jarang sekali yang diuji adalah efek karsinogeniknya atau co-karsinogeniknya. Nah, penelitian ini terhadap alpha hidroksi acid sudah banyak dilakukan ya, terutama untuk peningkatan sensitivitas terhadap solar simulated radiation, yaitu sebuah alat yang bisa menyerupai sinar matahari yang diuji pada kulit kita setelah aplikasi alpha hidroksi acid. Nah, ini pada tipe kulit 2 dan 3 ya, dikatakan bahwa laporan studinya menggunakan biomarker yang untuk mengukur eritema, siklobutan pirimidin-dimer untuk melihat perubahan pada DNA-nya, dan sunburn cells, ya, apoptosis keratinosit, dan yang dilakukan pada dengan menggunakan asam glikolat 10%, dan ini dilihat pada kulit manusia setelah diaplikasi disinar dengan solar simulated radiation, dan dilakukan 6 hari selama seminggu, selama 4 minggu, dan terbukti bahwa meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari. Yang dinilai adalah terbentuknya sel-sel sunburn dan juga ditemukannya dosis eritema minimal yang rendah. Para panelis atau para expert di cosmetic ingredients review
ini telah melakukan penelitian juga dan sudah menyimpulkan bahwa alpha hidroksi asid tidak mempunyai sifat mutagenik, tidak bersifat karsinogenik, dan tidak menciptakan atau menimbulkan toksin, serta bukanlah skin sensitizer. Namun untuk mengurangi risiko iritasi, ya, para expert ini merekomendasikan penggunaan alpha hidroksi asid di bawah 10% dan dengan pH 3,5 atau di atas 3,5 pada penggunaan alpha hidroksi asid dalam produk-produk kosmetik. Ditambah juga ada tambahannya dari mereka menyampaikan bahwa ketika menggunakan produk kosmetik yang mengandung alpha hidroksi asid itu sebaiknya menggunakan sun protection. Ada penelitian lain yang untuk menilai efek proliferasi glycolic acid dengan konsentrasi 10% ya pada tikus SKH1, ya ini merupakan tikus yang hairless ya, memang untuk dilakukan penelitian. Mereka menggunakan marker proliferasi epidermal dan didapatkan bahwa proliferasi epidermis itu dose dependent, meningkat tergantung dengan dosisnya. Ya, dan juga di review juga mengenai respons udemnya dan dikatakan bahwa penggunaan alpha hidroksi asid tidak meningkatkan respons udem setelah pajanan solar simulated radiation. Ini dilakukan penelitian selama 6 minggu. Penelitian lain dilakukan untuk safety evaluation dari alpha hidroksi asid ini, yaitu aplikasi topikal dari sediaan alpha hidroksi asid 4% sampai dengan 10% dengan pH 3,5, dinilai apakah terjadi ada efek fotokarsinogenesis, ya, dan dilaporkan bahwa asam glikolat tidak meningkatkan fotokarsinogenesis setelah pajanan solar simulated light, dikatakan demikian. Nah, juga dilakukan juga penelitian oleh Hong dan kawan-kawan ya yang menyatakan bahwa sebenarnya glycolic acid itu mempunyai daya penghambat untuk terjadinya tumor setelah pajanan sinar matahari. Protektif efeknya, efek proteksinya yaitu ditemukan pada berkurangnya insiden skin tumor sebesar 20%, berkurangnya bertambahnya tumor sejumlah 55%, kemudian 47% mengurangi jumlah tumor yang berukuran 2 mm. Sehingga NTP, National Toxicology Program, melaporkan potensi fotokarsinogenik dari alpha hidroksi acid, ya, glycolic acid tidak memodify, tidak memodulasi fotokarsinogenesis yang diinduksi oleh solar simulated radiation. Nah, sebagai take home message dari materi yang saya sampaikan ini adalah bahwa alpha hidroksi acid merupakan ingredients yang umum, yang banyak kita temukan pada produk-produk kosmetik, produk-produk skincare, maupun formula untuk kasus-kasus dermatologi. Dan aplikasi alpha hidroksi acid pada kulit itu akan mempunyai interaksi berbagai macam interaksi molekular, ya, apakah itu proliferasi sel, produksi sitokin, apoptosis, dan seterusnya. Nah, meskipun sudah dilakukan penelitian dalam jumlah yang tidak sedikit, tapi tetap untuk mekanisme kerja yang pasti dari alpha hidroksi acid dan safety evaluation-nya masih terus diteliti. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Teddy. Terima kasih Dr. Irma. Presentasi yang sangat baik sekali, menambah wawasan ilmu kita. Ya,
Jadi memang penggunaan AHA ini memang harus hati-hati karena penetrasinya bagus sekali ya dalam di mudah iritasi atau segala macam ya. Ternyata aman untuk yang dipakai di kulit kita. Oke, presentasi kedua kita akan dengarkan narasumber kedua, Dr. Dian Pratiwi, PKS FINSDV RDV, akan memberikan materi Explore the Science and Practical Use of PHA. Waktunya 30 menit ya, Dok. Silahkan. Terima kasih, Dr. Teddy. Izin saya share screen. Ya. Sudah terlihat ya, Dok? Ya, silakan. Terima kasih. Selamat pagi kepada para guru besar, para guru saya, senior, dan juga sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan dari Satgas Perdoski dan Daria Varia dan juga panitia di pagi hari yang cerah ini untuk saya membawakan topik mengenai polyhydroxyacid. Hari ini kita akan membahas tentang sains dari AHA sedikit, PHA dan PHBA, kemudian sedikit limitasi AHA, fungsi dari PHA dan PHBA di skincare, practical use untuk PHA dan PHBA, serta bagaimana menggunakan PHA dan PHBA untuk home-based skincare di praktek sehari-hari. Yang pertama mengenai sedikit tentang sains. Dalam evolusi hydroxy acids, AHA merupakan generasi 1 dengan glycolic acid tentunya sebagai AHA yang paling sering kita gunakan. Nah, PHA atau polyhydroxy acid merupakan generasi kedua. Dan bionic PHA atau sering disebut polyhydroxy bionic acid, PHBA, merupakan generasi ketiga dari hydroxy acid. Nah, hari ini kita akan memfokuskan lebih pada PHA dan PHBA. PHA yang tersering digunakan terutama adalah gluconolacton yang didapatkan dari gluconic acid dan commercially dari jagung. Sedangkan PHBA yang sering digunakan adalah lactobionic acid dari lactose dan maltobionic acid dari maltose. Dari sisi molecular structure, apa sebetulnya perbedaan antara AHA, PHA, dan PHBA ini? Sebetulnya seluruh keluarga hydroxy acid memiliki sedikitnya satu gugus karboksil atau COOH. Dan AHA sebagai hydroxy acid yang paling sederhana hanya memiliki satu gugus hydroxil atau OH yang letaknya harus ada di posisi alfa dari gugus karboksil sehingga namanya alpha hydroxy acid. Sedangkan PHA harus memiliki sedikitnya 2 atau bahkan lebih gugus hidroksil dan salah satunya harus tetap ada di posisi alfa dari gugus karboksil. Sedangkan PHBA itu merupakan PHA yang kemudian ditambahkan satu gugus monomer karbohidrat melalui ikatan eter. Nah, penting untuk kita ingat bahwa semakin banyak gugus hidroksilnya, maka molekul akan dapat mengikat air semakin banyak. Selain itu, semakin banyak gugusnya juga, maka molecular weight tentunya akan semakin besar. Nah, di sini kita bisa bayangkan bahwa PHBA pasti molecular weight-nya paling besar karena ada tambahan gugus karbohidrat. Berikut contoh strukturnya. PHA di sini kita bisa lihat ada gluconolacton, dan PHBA contohnya ada lactobionic acid. Kalau kita bandingkan dengan di sebelah kiri struktur dari glycolic acid yang simple, ini tentunya akan berimpact pada molecular weight. Jadi kita bisa lihat rumus kimia dari masing-masing contoh 3 ini. Nah, struktur molekul dan juga molecular weight ini akan berhubungan dengan benefit dari PHA dan PHBA dibandingkan AHA. Kalau dari karakteristik, sebetulnya PHBA dan PHBA memiliki banyak kesamaan dengan AHA, yaitu semuanya merupakan physiological nutrients atau natural substances, semuanya juga dapat memodulasi keratinisasi, meningkatkan komponen dermal, dan juga mengurangi photoaging. Tapi ada tambahan benefit yang lebih menonjol pada PHA dan PHBA, yaitu keduanya bersifat antioksidan, gentle untuk sensitive skin,
Dan PHA juga merupakan konstituen dari glycosaminoglycans, dan PHBA bahkan mampu membentuk gel matrix sehingga akan mensupport untuk kulit-kulit yang memiliki impaired skin barrier. Nah, manfaat AHA yang telah begitu besar dan telah terbukti dengan berbagai penelitian yang sahih sudah kita pelajari bersama. Nah, bila demikian, kenapa kita masih harus mempertimbangkan PHA dan PHBA untuk alternatif AHA? Tidak lain karena AHA masih memiliki sedikit limitasi. Ada dua limitasi kecilnya mungkin, kalau boleh disebut limitasi. Yang pertama, molecular weight-nya yang kecil, yang kadang-kadang juga menjadi kelebihan, tapi kadang-kadang juga menjadi limitasinya. Penyerapannya di kulit akan jadi cepat, sehingga risiko iritasinya meningkat. Inilah yang akan tampak sebagai keluhan di mungkin beberapa pasien, bisa merah, panas, terbakar, gatal, sedikit nyeri saat menggunakan AHA. Dan pada studi safety di Personal Care Product Council di FDA, ternyata AHA, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Irma, masih memiliki risiko sun sensitivity, meskipun sangat ringan, reversible dalam 1 minggu, dan apabila menggunakan sunscreen dengan SPF minimal pun sudah tidak akan terjadi. Nah, disinilah PHA dan PHBA dapat berperan. Risiko iritasi dan sun sensitivity dari PHA dan PHBA yang rendah. Kita lihat lebih detail tentang dua karakteristik ini. Tadi kita sudah singgung sedikit mengenai molecular weight. Faktor terbesar meskipun bukan faktor satu-satunya untuk risiko iritasi adalah berat molekul. Makin besar berat molekul, maka penetrasi ke dalam kulit semakin pelan, sehingga risiko iritasi semakin rendah. Kita lihat di sini bahwa molecular weight dari PHA itu kira-kira sekitar 2 kali dibandingkan AHA. Sedangkan PHBA bahkan lebih besar lagi, sekitar 4 kali dibandingkan AHA. Hal ini juga terlihat dari studi iritasi kumulatif menggunakan patch test, jadi 12% PHA-PHBA blend dibandingkan dengan zat yang bersifat mild irritant, di sini digunakan 0,1% SLS, dan sebagai kontrol adalah normal salin, digunakan 14 hari. Dan rata-rata visual irritation scores dari PHA dan PHBA ternyata sebanding dengan salin sebagai kontrol negatif. Pada studi Edison dan kawan-kawan juga menunjukkan hasil yang sama, membandingkan antara AHA dan PHA. Keluhan subjektif seperti yang saya lingkari burning dan juga stinging, dan derajat sensitivitas subjektif dari subjek antara PHA dan PHA itu ternyata berbeda bermakna. Baik di minggu ke-6 yang berwarna biru maupun di minggu ke-12 yang warnanya abu-abu. Nah, kemudian tentang sun sensitivity yang tadi juga sudah sedikit kita singgung. Rendahnya risk of sun sensitivity salah satunya kita lihat dari jumlah sunburn cell. Nah, studi di Personal Care Product Council di FDA ini menggunakan perbandingan glycolic acid 8%, lalu gluconolactone 8%, dan kontrol. Digunakan produknya sekali sehari, 6 hari seminggu, selama 4 minggu. Kemudian diberikan pajanan UVB. Nah, pada glycolic acid masih tampak peningkatan jumlah sunburn cell 2 kali lipat dibandingkan kontrol. Sedangkan pada gluconolactone tidak terjadi peningkatan sunburn cell. Meskipun demikian, tentunya penggunaan sunscreen akan tetap kita rekomendasikan untuk pasien di penggunaan di praktek sehari-hari. Selanjutnya adalah fungsinya dalam skincare. Kita lihat lebih lanjut manfaatnya, yaitu seperti AHA, PHA dan PHBA ini bisa memodulasi keratinisasi dan juga tentunya bersifat anti-aging. Nah, selain itu ada manfaat sebagai antioksidan dan lebih moisturizing dibandingkan AHA. Kita lihat satu persatu. Fungsi modulasi keratinisasi ini didapatkan pada PHA maupun PHBA. Dan pada kasus akne atau dry skin, kita bisa sering gunakan konsentrasi 5-10%. Sedangkan untuk eczema atau psoriasis biasanya menggunakan konsentrasi 5-10-15% dalam kombinasi dengan treatment utama tentunya. Dan pada kasus ichthyosis atau kulit kering yang berat, seringkali membutuhkan kombinasi dengan AHA yang bekerja lebih poten. Di sini contoh salah satu penggunaan gluconolactone selama 4 minggu untuk kasus lamellar ichthyosis.
Untuk fungsi antioksidan, untuk AHA, fungsi ini sebetulnya dimiliki juga, tapi tidak oleh semua AHA. Beberapa AHA dengan gugus karboksil multiple memiliki efek antioksidan, contohnya citrik, malic, dan tartaric acid. Nah, in vitro untuk PHA dan PHBA ternyata berfungsi sebagai antioksidan, yaitu melalui mekanisme chelation dan juga lipid peroxidation. Jadi PHA dan PHBA ini mampu mengikat ion metal yang ikut membentuk gugus hidroksil radikal sehingga menghambat pembentukan free radicals. Juga berfungsi sebagai scavenger dari gugus hidroksil radikal dan menghambat lipid peroxidation sehingga membran sel dan mitokondria akan terlindung dari stres oksidatif. Selain itu, kita tahu bahwa oksidasi dan UV-induced free radicals merupakan salah satu penyebab aging. Maka sifat antioksidan ini akan banyak berperan untuk manfaat anti-aging dari PHA dan PHBA. Selain itu, PHA dan PHBA juga terbukti in vitro akan bersifat dose dependent menghambat MMP, sehingga dermal matrix akan terjaga. Selain itu, non-enzymatic glycation juga dihambat, sehingga advanced glycation end products itu juga akan berkurang. Artinya, kerusakan kolagen diperlambat dan elastisitas kulit terjaga. Selain itu, PHA juga merupakan elastase inhibitor, meskipun untuk PHA belum begitu banyak studinya. Pada penelitian in vitro menggunakan aged human fibroblast, kemudian ditreatment dengan PHA dan PHBA, kita lihat pada gambar di kiri atas, ternyata konsentrasi dari hyaluronic acid akan meningkat bermakna. Kita tahu bahwa hyaluronic acid merupakan salah satu glycosaminoglycans yang penting untuk mensupport struktur kolagen dan elastin. Studi ini juga melaporkan peningkatan bermakna dari prokolagen 1 pada pemberian PHA. Nah, kemudian secara in vivo ketebalan kulit juga diukur menggunakan digital caliper, ternyata juga meningkat bermakna dibandingkan dengan baseline. Pada pemeriksaan, epidermis juga terlihat lebih tebal, kita bisa lihat di gambarnya, dan kemudian stratum corneum tampak lebih kompak dengan dermal density yang meningkat, terutama glycosaminoglycans yang warnanya biru. Kita lihat. Nah, kita tahu bahwa kolagen dan juga hyaluronic acid keduanya memiliki molecular weight yang besar, sehingga pada pemakaian topikal lebih berfungsi sebagai surface moisturizer dan tidak dapat mensupport dermal matrix. Maka efek dari PHA dan PHBA di epidermis dan dermis ini bisa menjadi salah satu kunci untuk pemilihan dalam regimen anti-aging topicals. Kemudian moisturizing quality. PHA dan PHBA memiliki kemampuan untuk water binding atau humectant karena strukturnya kaya akan gugus hidroksil yang akan hydrobond, jadi mengikat air. Kemampuan ini juga ditemukan pada AHA sebetulnya, tapi tidak begitu prominent. Berikut adalah grafik yang menunjukkan berat air yang diserap per mole substance. Yang paling tinggi adalah lactobionic acid, kemudian ada glycerin, gluconolacton, sorbitol, kemudian glycolic acid, citric acid, propylene glycol, lactic acid, barulah kontrol, bahkan agak negatif di salicylic acid. Hal ini yang banyak membuat lactobionic acid ini banyak sekali digunakan di krim-krim OTC anti kerut karena hidrasinya baik sehingga melembutkan tampilan kulit sehingga kerut-kerut akan tampak lebih samar. Nah, PHBA sebagai potent humectant memang merupakan material yang hygroscopic dan tidak akan pernah mengering menjadi powder karena ikatan airnya sangat erat. Bahkan pada proses dehidrasi akan membentuk gel matrix. Nah, gel matrix ini bisa bermanfaat sebagai oklusi pada kulit dengan barrier kulit yang terganggu. Misalnya setelah office procedure seperti superficial HA peels atau microdermabrasion. Efek menguatkan skin barrier kulit juga sudah diteliti sejak lama oleh Berardesca. Menggunakan 8% gliconolacton selama 4 minggu, kemudian diberikan 5% SLS challenge. Dan ternyata TEWL dan eritemanya lebih rendah bermakna dibandingkan kontrol. Berikutnya kita lihat penggunaan PHA dan PHBA dalam beberapa kondisi dermatologi, khususnya photoaging, acne, dan rosacea.
Dengan manfaat-manfaat yang tadi sudah kita lihat bersama, maka tentunya tidak heran bahwa PHA dan PHBA kini semakin banyak digunakan untuk terapi photoaging. Gluconolactone 4-15% sudah memberikan efek anti-aging yang sebanding dengan AHA, dengan iritasi yang lebih ringan. Plus, Grimes juga melaporkan adanya perbaikan pigmentasi yang diteliti pada tipe kulit 4, 5, dan 6. Selain itu, Green dan kawan-kawan juga melaporkan seluruh parameter photoaging, yaitu fine lines, wrinkle, motile pigmentation, laxity, sallowness, pore size, clarity, dan roughness yang kemudian dievaluasi oleh investigator juga membaik bermakna dengan menggunakan 8% maltobionic acid 2 kali sehari selama 12 minggu. Perbaikan sudah terlihat di 6 minggu yang berwarna biru dan terus membaik hingga 12 minggu dibandingkan dengan baseline. Berikut contoh salah satu subjeknya di foto yang di atas. Di sini kita bisa lihat perbaikannya cukup terlihat, dan juga Green juga meneliti pada konsentrasi yang sedikit lebih rendah, yaitu 6%, dan ternyata juga bisa memberikan hasil yang cukup baik. Faktor utama perbaikan ini tentunya karena increase dari dermal matrix, yaitu hyaluronic acid dan juga prokolagen 1. Nah, meskipun kita sudah lihat kinerjanya baik untuk photoaging, tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan AHA? Apakah comparable? Nah, Edison dan kawan-kawan melaporkan sebuah studi klinis 12 minggu yang AHA menggunakan glycolic acid dan tentunya sunscreen untuk pagi dan juga malam hari glycolic acid, dan untuk yang PHA menggunakan gluconolactone, pagi hari 4%, malam hari 10%, dilindungi dengan sunblock tentunya di pagi hari. Nah, ternyata keduanya menunjukkan perbaikan yang bermakna dalam parameter anti-aging yang terlihat di grafik. Dan efek dari PHA ternyata sebanding dengan AHA, seperti kita lihat juga di grafik, dengan toleransi yang lebih baik. Nah, bagaimana kalau digabungkan? Jadi AHA, PHA, PHBA, kemudian digabungkan dengan retinol. Ini salah satu contoh penggunaan kombinasinya. Kita bisa lihat bahwa dermal density dan skin elasticity juga membaik bermakna dibandingkan kontrol. Dilihat di figure grafik tersebut. Dan juga pada ultrasound, warnanya terlihat lebih dense, artinya lebih padat. Nah, retinol dan AHA kita tahu merupakan poten anti-aging. Nah, di sini PHA dan PHBA tentunya mensupport sebagai antioksidan, sebagai poten humectant, dengan juga sedikit manfaat anti-aging tentunya. Bagaimana pada akne? Salah satu faktor patofisiologi akne adalah impaired keratinization. Dan hydroxyacid dapat mengurangi kohesi korneosit dan melepaskan komedo awal di pilus basea. AHA tentunya bekerja sangat baik untuk hal ini dalam home care regimen harian maupun dalam office treatment HA pills. Tapi untuk kulit sensitif atau yang rentan stinging dan burning dengan AHA, maka PHA dan PHBA bisa menjadi pilihan untuk masuk dalam kombinasi treatment bersama dengan anti akne lainnya. Selain itu, efek humectant dari PHA juga baik untuk hidrasi kulit apabila kita sedang memberikan treatment dengan bahan-bahan yang potensial irritating atau bahan-bahan yang sangat mengeringkan. Nah, ini contoh studi dari Han and Bartneson, 14% gluconolactone dibandingkan dengan 5% benzoyl peroxide, yang ternyata hasilnya gluconolactone lebih low irritation dan tetap memberikan anti-acne effects. Dan juga sebuah studi melaporkan bahwa penggunaan 15% gluconolactone dengan tretinoin gel 0,1% juga kompatibel. Pada rosacea, penggunaan 5-10% PHA dan PHBA bermanfaat untuk bisa digunakan bersama dalam regimen rosacea, baik di masa terapi maupun di masa maintenance. Studi dari Dryalos dan kawan-kawan, kombinasi PHA dengan 15% azelaic acid pada rosacea terbukti bisa memperbaiki rosacea global assessment dibandingkan azelaic acid tunggal. Edison juga melaporkan perbaikan bermakna kemerahan pada kulit dengan penggunaan PHA dan PHBA. Studinya menggunakan 4-10% PHA-PHBA dalam cleanser, day cream dengan SPF, dan juga night cream. Perbaikan dari kemerahan bisa terlihat mulai di minggu kedua, yang kita lihat warna biru tua, terus membaik hingga di 6 minggu,
kemudian sampai di 12 minggu warna kuning. Baik dari hasil penilaian investigator sebelah kiri maupun hasil laporan subjektif pasien sebelah kanan. Berikut foto dari beberapa subjeknya. Terlihat perbaikan kemerahan sejak minggu kedua, terus hingga minggu ke-12. Foto dibuat dengan Clarity Pro Imaging System. Green dan kawan-kawan juga melaporkan adanya 33% perbaikan eritema pada rosacea dengan formulasi yang mengandung 6% PHA dan bionik digunakan untuk 2 minggu 2 kali sehari. Foto dibuat dengan Brightech Photonics. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakannya dalam praktek kita sehari-hari. Implementasinya sedikitnya bisa menjadi dalam 3 hal ini. Yang pertama bisa menjadi bagian dari regimen home-based skincare steps untuk acne, anti-aging, kulit kering, sensitive skin, atopic skin. Dan terkadang kita juga akan bisa temui produk sudah dalam bentuk formulasi bersama dengan misalnya dengan retinoids yang pasti akan mengcounter efek kering dan iritasi dari retinoids, atau mungkin bersama dengan benzoyl peroxide yang sifatnya oksidatif, atau bersama skin lightening agents misalnya hydroquinone. Di sini PHA dan PHBA bisa membantu untuk preserve hydroquinone. Kemudian bisa kita masukkan juga ke dalam esthetician office procedures, misalnya masuk ke dalam step facial sebagai pre-treatment chemical exfoliation tentunya yang ringan. Dan bisa juga masuk ke dalam prosedur kosmetik sebagai before and after treatment. Misalnya setelah prosedur non-ablative laser rejuvenation atau microdermabrasion atau superficial HA peels. Di produk home-based care sendiri, PHA dan PHBA bisa menjadi ingredients utama di produk atau merupakan ingredients tambahan yang justru akan menunjang dan mensupport ingredients utamanya. Bahan aktif yang biasanya ditemukan itu biasanya gluconolactone, maltobionik, dan lactobionik acid. Nah, biasanya bisa ditemukan dalam produk jadi berupa facial cleanser, facial toner, sunscreen, day and night moisturizer, serum atau targeted products, body lotion, eye cream, neck cream, atau home exfoliation. Konsentrasi yang ditemukan juga beragam, bisa dari 1% sampai 15%, baik singles maupun blend dengan PHA dan PHBA lainnya. Nah, sesuai dengan fungsinya, kita juga akan sering temui actives lain dalam sebuah produk kemasan PHA-PHBA yang sudah jadi. Misalnya, di facial cleanser atau toner, kita mungkin akan temukan bersama dengan botanicals, HA, BHA, atau niacinamide. Di sunscreen tentunya bersama UV filters, biasanya ada antioksidan seperti vitamin C atau antioksidan botanicals. Di moisturizer, di serum, atau di body products bisa ditemukan bersama AHA, BHA, humectant lain seperti hyaluronic acid, sodium BCA, atau provitamin B5, retinoids tentunya, vitamin C, atau brightening agents seperti kojic acid, licorice, alpha-arbutin, anti-acne seperti niacinamide atau zinc, dan juga anti-aging botanicals misalnya bakuchiol. Untuk mata, preparat mata dan leher sering ditemukan bersama dengan hyaluronic acid, peptides, growth factor, maupun antioxidants. Dan pada preparat home exfoliation sering ditemukan bersama dengan AHA dan BHA. Tentunya tidak terbatas di list ini. Akhir kata, PHA dan PHBA merupakan pilihan solusi di saat kita tidak dapat menggunakan AHA. Mungkin pada kulit yang sensitif atau reaktif, adanya stinging dan burning yang intolerable pada penggunaan AHA, atau kalau kita menggunakan regimen yang banyak menggunakan obat-obat yang rentan iritasi maupun exfoliating. Selain itu, sebagai second and third generation in HA evolution, PHA dan PHBA terbukti memberikan manfaat yang komparabel dengan AHA, ditambah manfaat yang mungkin tidak prominent di AHA, seperti low irritation, extra moisturizing, barrier building, sehingga bisa meningkatkan toleransi kulit terhadap regimen yang exfoliating, termasuk oleh AHA sendiri, dan juga bersifat antioksidan. Dengan demikian, PHA dan PHBA merupakan salah satu pilihan ingredients yang bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam home-based skincare regimens yang kita berikan di praktek.
Terima kasih, Dok. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Helen atas presentasi yang menarik, yang bagus sekali. Jadi kita punya alternatif untuk perawatan kulit sehari-hari ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke Q&A. Ya. Aduh banyak sekali ini pertanyaan yang ada karena sangat menarik sekali. Mungkin untuk pertama untuk Dr. Irma. Dari Dr. Kristan Arya Putra dan Caroline Oktarina. Dari beberapa jenis AHA, manakah yang lebih baik dalam perawatan kulit? Asam bicol-kah atau asam laktat? Bagaimana keamanan penggunaan AHA pada ibu hamil dan menyusui? Itu apakah boleh digunakan AHA jangka panjang? Dan bagaimana pengaturan konsentrasinya yang aman? Silakan, Dr. Irma. Ya, terima kasih Dokter Teddy. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter, mengenai penggunaan alpha hydroxy acid, mana yang lebih baik, apakah glycolic acid atau lactic acid. Seperti kita ketahui bahwa glycolic acid itu mempunyai berat molekul yang paling rendah di antara semua jenis alpha hydroxy acid, ya 72 gram per mol. Kalau lactic acid itu lebih besar sedikit dibandingkan glycolic acid. Sehingga dengan berat molekul yang rendah atau yang kecil, maka penetrasi ke dalam kulit juga jadi lebih mudah. Sehingga harapan kita yang ingin kita capai dalam terapi itu bisa tercapai. Ya, berbeda dengan lactic acid. Lactic acid biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang sensitif ya, berat molekulnya lebih besar sehingga efek iritasi atau efek stinging, efek burning sensation-nya atau perut gatalnya itu jadi lebih sedikit. Tergantung kita memberikan terapi ini, kita lihat kondisi kulit pasiennya, yang mana yang akan kita pilih untuk diberikan kepada pasien. Karena apabila pasien tersebut memang mudah sekali kulitnya iritasi, sebaiknya kita gunakan lactic acid yang berat molekulnya lebih rendah. Seperti itu, dokter. Lalu kemudian untuk penggunaan pada ibu hamil, saat ini rekomendasinya masih B, alpha hydroxy acid, belum A, ya. Jadi laporan-laporan penelitiannya masih inkonsisten sehingga belum bisa direkomendasikan 100% untuk ibu hamil. Seperti itu, dokter. Ya. Terima kasih. Bisa jangka panjang, Dok? Bisa menggunakan jangka panjang, Dok. Ya, konsentrasi yang aman bagaimana, Dok? Konsentrasi di bawah 10%, Badan POM juga sudah mengeluarkan peraturan bahwa yang OTC adalah di bawah 10% dan di atas 10% harus under prescription. Dan yang kita berikan kepada pasien tentunya yang mempunyai efek terapi, biasanya di atas 10%. Seperti itu, Dok. Dan yang kita gunakan biasanya untuk chemical peeling di 20%, 35 sampai dengan 50% ya, Dok. Yeah. Jarang yang kita gunakan 70% terkait dengan hiperpigmentasi post-inflamasi yang sering kita temukan pada kasus-kasus dengan penggunaan alpha hydroxy acid, glycolic acid konsentrasi tinggi pada tipe kulit kita yang 4 dan 5 yang prone to be HPI ya, Dok, PIH. Demikian, Dok. Ya. Lanjut pada pertanyaan yang berikutnya dari Destiana Lestiani. Yang pertama dan kedua kayaknya sudah terjawab. Ketiga ini berapa persen AHA yang perlu untuk proses eksfoliasi pada sediaan sabun? Ada juga yang sediaan sabun pakai AHA, Dok. Iya, betul, Dok. Kemudian apakah AHA serum dapat digabungkan seperti vitamin C, E, niacinamide, alpha-arbutin? Jadi berapa persen yang efektif? Itu mungkin pertanyaan berbeda. Ya, berapa persen yang efektif konsentrasi AHA pada sediaan-sediaan OTC?
itu tergantung dengan produsennya sendiri, Dok. Mereka sudah melakukan penelitian apa, dan mereka pasarkan tentunya sudah melewati penelitian sebelumnya, sehingga bisa diterima oleh hampir semua kulit yang menggunakannya. Yang jelas bahwa konsentrasinya harus di bawah 10% karena konsentrasi itu yang direkomendasikan untuk digunakan sebagai OTC. Seperti itu, Dok. Ya. Ini pertanyaannya mirip-mirip juga dari Agnes Tasya dan tadi Dr. Desti. Konsentrasi berapa menyebabkan perubahan fibroblast dan produksi kolagen? Ya. AHA-nya nih. Ya, terima kasih, Dok. Tadi sudah disampaikan bahwa itu dose dependent, concentration dependent. Jadi juga tergantung dari sediaannya, formulanya, kemudian tergantung dari pH-nya, tergantung juga dari konsentrasinya, dan berapa lama di aplikasi. Jadi efektivitasnya untuk sintesis kolagen atau fibroblast, sintesis kolagen oleh fibroblast, itu dipengaruhi oleh konsentrasi itu, Dok. Jadi kita tidak bisa, karena sediaan yang ada kan berbeda-beda ya, dan waktu yang diukur juga berbeda-beda pada penelitian itu. Tapi yang jelas laporannya bahwa tadi sudah juga disampaikan dalam penggunaan 3 bulan 2 kali seminggu itu dilaporkan bahwa terdapat perubahan pada sintesis kolagen, kemudian perubahan pada tampak perubahan secara klinis bahwa tekstur kulit lebih smooth dan kemudian kulitnya juga menjadi lebih lembut, ya, Dok. Ya, ini ada pertanyaan menarik, Dok, dari Dr. Fadli. Dari semua mekanisme biologi AHA dari Wang, Okano, Bernstein, Kim, Rendell, yang mana yang paling mendekati kebenaran pakai teorinya, Dok? Iya, Dok. Yang mana yang paling mendekati kebenaran? Saya pikir mereka juga melakukan penelitian yang mereka lakukan. Itu pun laporan ya, Dok ya. Tinggal kita mengaplikasikannya dan secara klinis kita bisa menemukan apa namanya di keseharian kita. Tentunya kita juga harus melakukan penelitian itu ya, Dok ya. Kita membandingkan penelitian yang dilakukan oleh siapa si Kim, penelitian oleh Wang ya. Apakah kita harus membuktikan yang mana yang paling benar dan paling sahih, dan tentunya itu harus melewati penelitian dan tidak hanya kita tebak-tebak ya, Dok. Itu dari saya mungkin ya. Yang menarik sih yang Wang itu ya, yang ion kalsium dari adesi sel epidermal. Iya, menyebabkan ini kaderium di desmosomnya. Iya, betul, Dokter. Kemudian kita beralih ke Dr. Helen dulu kali ya. Dr. Helen, dari Dinerti Dwi Chandra, saat ini produksinya jual bebas, kan dengan AHA, BHA, PHA. Sebenarnya seperti apa efektivitasnya? Apakah ada risiko iritasi lebih besar jika digunakan kombinasi produk tersebut bersamaan? Jadi kalau bersamaan bagaimana, Dok, katanya? Ya, terima kasih Dr. Teddy. Jadi memang betul sekarang di OTC gitu kita kadang malah bisa menemukan sebuah produk yang menggunakan triple HA. Jadi ada AHA-nya, ada PHA atau PHBA-nya, dan ada salicylic acid-nya. Dan untuk digunakan sebagai exfoliating home regimen. Nah, tentunya pada saat kita menggunakan exfoliating agent, tentunya kita harus mempertimbangkan konsentrasi secara total. Sehingga apabila ada 3 jenis hydroxy acid di dalamnya, maka tentunya ini akan ada efek aditif untuk eksfoliannya. Dan harus dipertimbangkan dan diperhatikan konsentrasinya sesuaikan dengan jenis kulit. Karena HA blend pastinya akan lebih
potensial iritatif dibandingkan dan tentunya exfoliating dibandingkan dengan single blend. Apalagi ada AHA-nya dan ada salicylic acid-nya. Apabila tidak tahan tentunya segera turunkan dan gunakan mungkin yang lebih mild yaitu PHA atau bahkan PHBA yang lebih sesuai untuk kulit sensitif. Betul, ya. Ini sama pertanyaannya. Penanganan awal apa, Dok, yang dilakukan bila pasien ada efek iritasi? Setelah penggunaan AHA, kayaknya lebih cocok ke Dokter Irma deh ini. Ya, baik, dokter. Baik, terima kasih, dokter. Penanganan yang pertama yang kita lakukan tentunya mengeliminasi alpha hydroxy acid dari satu regimen terapi kita. Jadi kita minta pasiennya menghentikan penggunaan alpha hydroxy acid, dok. Tapi apabila masih terus berlanjut iritasinya atau efek sampingnya, maka kita bisa gunakan steroid topikal yang ringan, dok. Seperti itu. Apa saja pertimbangan pemilihan AHA dan PAH, PHBA? Mungkin ini pada pasien apa jelasnya? Minta dijelaskan lagi mungkin secara praktis oleh Dokter Helen mungkin. Terima kasih, Dok. Seperti tadi sudah kita singgung juga, jadi biasanya PHA dan PHBA ini bisa menjadi solusi bila kita ada limitasi untuk menggunakan AHA. Jadi misalnya kalau kulit pasien kita sensitif atau reaktif, kemudian misalnya pemakaian AHA menimbulkan efek stinging, burning, merah yang mungkin intolerable untuk pasiennya dan setelah dicoba diadaptasikan lebih pelan masih juga belum bisa misalnya. Atau kalau kita memberikan home based skincare regimens yang di dalamnya kita itu juga banyak menggunakan bahan aktif lain yang potentially bisa irritating. Misalnya kita memberikan retinoids yang konsentrasinya cukup tinggi, maka bila kita berikan PHA atau PHBA yang sifatnya juga ada moisturizing-nya, tentunya akan membantu untuk hal ini. Jadi mungkin itu, Dok, yang bisa secara praktis kapan perlu kita memikirkan menggunakan PHA dan PHBA dan bukan AHA. Ya, ini Dokter Irma, apakah AHA dapat dikombinasi dengan asam aselea topikal bersamaan? Begitu, dokter umum boleh nggak merekomendasikan atau merekomendasikan produk plus AHA? Begitu kasus seperti apa yang harus dirujuk ke SPKK atau SPDV, Dok? Nah, mungkin ini bermanfaat. Ya, terima kasih, Dokter Teddy. Saya ingin melanjutkan sedikit mengenai pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana reaksi kita atau tata laksana kita bila alpha hydroxy acid memberikan reaksi yang berlebihan pada pasien. Tadi saya sudah menyampaikan kita eliminasi dalam satu regimen terapi kita, tapi juga kita bisa menjarangkan dulu, Dok, penggunaan alpha hydroxy acid-nya. Misalnya seharusnya 2 kali per hari, kita bisa selang sehari, misalnya seperti itu. Kalaupun tidak bisa, maka kita bisa minta pasiennya untuk mengeliminasi. Tapi sebenarnya penggunaan alpha hydroxy acid itu pada suatu hari pun dia akan adaptasi kulit kita. Jadi kalau memang pasiennya compliance-nya bagus, maka sebaiknya kita arahkan untuk menggunakan terus. Karena awal-awal itu pasti akan ada reaksi yang intoleransi pada kulit pasien tersebut dan nanti akhirnya pun dia akan mengalami adaptasi. Sebenarnya edukasi seperti itu ya yang sangat penting yang kita harus sampaikan kepada pasien. Lalu pertanyaan mengenai penggunaan azelaic acid. Ya, azelaic acid itu bisa digunakan dengan alpha hydroxy acid, tapi sebaiknya di waktu yang berbeda. Misalnya menggunakan azelaic acid itu malam hari, alpha hydroxy acidnya pagi dan sore, seperti itu. Lalu, apakah dokter umum boleh meresepkan alpha hydroxy acid? Saya pikir boleh-boleh saja ya, kalau memang itu di dalam terapi, regimen terapi yang memang diagnosisnya adalah kompetensi dokter umum. Saya pikir sah saja, Dok. Kalau memang diagnosis itu adalah
sebuah diagnosis adalah kompetensi dokter umum dan kemudian regimen terapinya ada AHA di dalamnya, maka boleh saja dokter umum itu merekomendasikan atau meresepkan alpha hydroxy acid. Seperti itu, Dokter Teddy. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Sinta nih di Malang. Bagaimana hubungan AHA dengan acne vulgaris, Dok? Apakah AHA dapat sebagai pemicu acne atau justru sebagai terapi untuk acne vulgaris? Ini menarik, Dok. Ya, Dokter. Dokter, terima kasih Dokter Sinta atas pertanyaannya. Sebenarnya Dokter Sinta juga bisa menjawabnya, saya pikir. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Helen ya mengenai acne, terapi PHA pada acne atau yang alpha hydroxy acid pada acne. Jadi sebenarnya alpha hydroxy acid itu sebenarnya mengganggu ikatan antara sel dengan sel ya. Dengan tadi yang saya jelaskan ada beberapa teori, dia mengganggu meremove ion kalsium di situ sehingga terjadi weakening atau pelemahan dari adesi sel antar sel. Nah, kita tahu bahwa yang terjadi pada acne itu kan adalah hiperproliferasi dari keratinositnya ya, Dokter Sinta ya, sehingga ada tempatnya alpha hydroxy acid di situ kita berikan, yaitu tujuannya adalah terutama untuk hiperproliferasi dari keratinosit di ductus pilosebaceusnya, Dokter Sinta. Saya pikir itu, Dokter. Ya, ini Dokter Helen nih menarik juga. Penggunaan bionic lotion pada facial psoriasis. Apa ada kebutuhan penggunaan steroid, Dok? Iya, betul, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, betul, Dok. Jadi memang bionic acid ini banyak digunakan dalam kombinasi dengan steroid sebetulnya, yang tujuannya mudah-mudahan bisa mengurangi penggunaan dari steroidnya. Antara lain yang sering digunakan memang lactobionic acid atau maltobionic. Antara dua ini, Dok, yang memang banyak digunakan. Ini juga menarik nih, Dokter Irma. Pada untuk keratosis pilaris, penggunaan AHA untuk bisa nggak memperbaiki penampilan klinis hiperkeratosis pilaris kali ya? Berapa konsentrasinya mungkin ya dari Dokter Virial Maulia? Iya, Dokter. Terima kasih, Dokter Teddy. Saya punya pengalaman, Dok. Memang keratosis pilaris itu bisa menjadi salah satu indikasi untuk penggunaan alpha hydroxy acid, dan saya juga menggunakan dengan konsentrasi lebih dari 10%, ya, dan pasiennya secara teratur menggunakan itu 2 kali sehari setelah mandi. Kemudian dalam waktu 4 minggu perbaikannya kelihatan lebih dari 50%. Memang agak sulit ya kalau kita tidak melakukan penelitian ya, tapi dari data empirik saja kita bisa laporkan bahwa perbaikan atau hasil yang kita terima itu memang tampak ada perubahan pada keratosis pilarisnya, Dok. Dan memang kalau sesuai dengan cara kerja alpha hydroxy acid ya pada keratinosit ya, dan kemudian patogenesis dari keratosis pilaris, kayak sepertinya memang ada tempatnya penggunaan alpha hydroxy acid untuk keratosis pilaris, Dokter. Ya. Dok, ini penggunaan AHA atau PAH dikombinasi dengan Klikman, bagaimana digabung dalam satu waktu atau bagaimana? Ya, diskusinya jadi kemana-mana ya, Dok. Oke. Iya. Ya, oke. Klikman itu formula Klikman ya, yang terdiri dari tretinoin, hidrokinon dan steroid topikal ya, Dok, yang biasanya kita gunakan untuk gangguan pigmentasi. Ya. Sebenarnya bisa digunakan, Dokter. Jadi yang kita lakukan di RSCM, SOP kita adalah penggunaan Klikman formula pada pasien-pasien melasma, dan kemudian kita beri itu pada malam hari, kemudian pada pagi dan sore harinya kita kombinasi dengan alpha hydroxy acid ya pagi dan sore, dan kita evaluasi 4 minggu. Hasilnya sangat baik
kalau memang compliance pasiennya juga baik, dan itu memang dipengaruhi juga edukasi si dokternya pada saat memberikan terapi, dan kita evaluasi selama 6 bulan. Memang belum ada penelitian yang dalam jumlah besar yang kita lakukan, tapi kita mendapatkan hasil terapi yang sangat memuaskan untuk quality of life pasiennya juga sangat baik. Dan memang untuk penggunaan hidrokinon kita hanya menggunakan maksimal 6 bulan menurut teori juga, tapi saya pernah menggunakan sampai 12 bulan, akan tetapi itu kan bukan sebuah hasil penelitian ya, dan memang hasil setelah penggunaan 12 bulan pun sebenarnya efek samping yang kita takutkan seperti okronosis penggunaan hidrokinon juga tidak kita temukan, tapi sebagai rumah sakit pendidikan kita mengedukasi kepada adik-adik PPDS juga agar menggunakan formula Klikman itu dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, dan juga alfa hidroksi asid pagi dan sore bisa dikombinasi. Seperti itu, dokter. Ya. Jadi dok, ada teori bahwa AHA bisa meningkatkan PEGF, apakah dapat menyebabkan efek samping telangiektasis? Halo. Silakan. Ya, dokter. Menyebabkan efek samping telangiektasis Iya. penggunaan AHA, karena dia teorinya kan meningkatkan vascular endothelial growth factor. Kan? Betul. Ya. Mana, Tadi dilaporkan juga bahwa oleh Kim bahwa alfa hidroksi asid dapat meningkatkan VEGF. Tapi apakah dia sampai menyebabkan telangiektasis? Itu yang belum ada penelitiannya, dok. Saya belum pernah baca bahwa alfa hidroksi asid itu pernah memberikan efek timbulnya telangiektasis. Tapi dia betul meningkatkan VEGF. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya AHA itu tidak terasa iritasi sedikit-sedikit gitu waktu pagi. Jadi supaya caranya aja dok, bukannya mengatasinya. Ya karena dia kan jadi kan seperti coklat merah gitu, rasanya kayak menggelap gitu kan dok ya. Ini bagaimana cara penggunaannya mungkin AHA supaya enggak? Iya. Biasanya yang kita edukasi ke pasien adalah menggunakan alfa hidroksi asid itu sesegera mungkin setelah cuci wajahnya. Jadi kadang-kadang kita anjurkan, bukan kadang-kadang, kita anjurkan kepada pasien agar meletakkan atau menyimpan alfa hidroksi asid itu di kamar mandi. Jadi setelah mencuci wajah dan kemudian dikeringkan, kita langsung mengaplikasi alfa hidroksi asid atau glycolic acid di kulit wajah pasien itu. Kenapa? Tadi juga sudah disampaikan bahwa kemampuan alfa hidroksi asid untuk memperangkap kapasitas dia untuk merangkap air itu lebih banyak dibandingkan bila tidak menggunakan air. Jadi bila tidak menggunakan AHA. Jadi pada saat itu akan lebih baik digunakan ketika air masih ada, hidrasi kulit setelah cuci wajah itu masih baik, sehingga efek iritasinya juga minimal ketika AHA itu diaplikasi. Dan itu terbukti dok, memang pasien-pasien yang menggunakan alfa hidroksi asid sesegera mungkin setelah cuci wajahnya, yaitu meletakkan alfa hidroksi asidnya di kamar mandi, di kamar mandi, dan dia juga merasakan bahwa kulitnya juga nggak terlalu stinging ketika dia menggunakan setelah beberapa waktu setelah cuci wajah. Seperti itu dokter. Mungkin menyiasatinya seperti itu. Baik. Tapi pasti akan ada stinging, burning sensation, tapi lebih sedikit dibandingkan ketika kita sudah mendiamkan kulit itu beberapa waktu setelah cuci wajah. Makanya kadang-kadang suka semprot dulu ya sebelum penggunaan, semprot air dulu ya. Betul dokter. Ya. Ini udah berhubungan lagi nih dengan yang tadi dokter Dian. Bagaimana ini penggunaannya setelah yang untuk iritasi itu dok? Itu kan solusinya di Dr. Helen ya, pakai PHA ya. Atau untuk
Iya dok, maksudnya untuk menangani iritasi kulitnya ya Iya, dok? bukan iritasi, jadi untuk menangani supaya nggak iritasi. Oh, supaya tidak Harusnya penggunaan iritasi. yang Dokter Helen presentasikan. Iya, ya, iya betul dok. Jadi apabila tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dokter Irma, apabila menggunakan AHA, misalnya glycolic acid itu masih terlalu stinging meskipun sudah mengatur cara pemakaian, mungkin yang selanjutnya yang kedua bisa mempertimbangkan jenis AHA yang lain yang mungkin berat molekulnya lebih besar. Mungkin itu pilihan satu apabila memang akan menggunakan AHA. Namun setelah itu tentunya kalau masih juga maka PHA dan PHBA seperti sudah dibuktikan dalam beberapa studi yang tadi sudah kita lihat bersama, karena dia lebih low irritation, jadi bisa menjadi solusi untuk kulit-kulit pasien yang mungkin stinging dan burning-nya intolerable dengan AHA. Betul. Dokter Helen nih, menarik juga. Minta jelaskan bagaimana PHBA bisa mengurangi pigmentasi. Mungkin pengen dijelaskan lebih detail cara kerja mengurangi pigmentasinya bagaimana. Ya dok, itu sebetulnya dilaporkan pada satu penelitian dari Grimes. Nah, kalau saya coba baca lebih teliti di penelitiannya, sebetulnya tidak begitu jelas juga mekanismenya bagaimana, mekanisme pastinya, sehingga bisa membantu mengurangi pigmentasi. Menurut saya mungkin karena perbaikan dari keratinisasi, kemudian hidrasi kulit yang lebih baik, barrier kulit yang lebih baik, sehingga mengesankan mungkin tampak skin pigmentation yang menjadi lebih baik. Nah, dan juga dalam beberapa penelitian lainnya yang memang menunjukkan hasil lightening yang bermakna, memang ternyata dalam penelitiannya menggunakan bahan aktif lain yang mengandung skin lightening agents. Kalau khusus Grimes, memang penelitian itu saya coba baca belum terlalu jelas dok mekanismenya. Oke, Dokter Dian sekalian. Apa kecocokan untuk kulit berminyak? Mana yang mana tuh yang digunakan untuk kulit berminyak untuk PHA, PHBA? Untuk PHA dan PHBA untuk kulit berminyak mungkin bisa dua-duanya dok, antara PHA dan PHBA sama. Yang bisa kita pilih sebetulnya adalah kalau kulitnya masih sangat sensitif dengan PHA. Karena kita tahu PHBA ini lebih besar lagi, masuknya akan lebih gradual lagi. Jadi pasti akan lebih nyaman untuk yang kulitnya masih iritasi atau jenis kulit yang sangat kering. Dan kita tahu PHBA mampu mengikat air lebih banyak lagi bahkan dari PHA. Sehingga juga pada kulit yang lebih kering, kita akan cenderung memilih PHBA dan bukan PHA. Kalau untuk oily skin, tampaknya dua-duanya cocok atau mungkin malahan hydroxy acid yang lain yang juga sesuai untuk kulit oily. Nah, ini lebih praktikal ya. Dok, bagaimana kombinasi treatment laser IPL dengan chemical peel menggunakan glycolic acid? Jadi sebelum atau sesudah treatment, ini mungkin lebih baik yang mana nih prosedurnya nih? Dokter Irma dulu. Ya, baik dokter. Nah, dulu dok. Ya, mungkin bisa untuk dua-duanya ya, saya dan dokter, pengalaman masing-masing. Jadi penggunaan laser dengan alpha hydroxy acid itu bisa dikombinasi. Di literatur juga sudah dilaporkan beberapa dengan CO2 fractional, dengan alpha hydroxy acid pills, ya atau TCA pills, ya. Itu bisa dikombinasi. Dan yang mana yang duluan? Nah itu tidak ada hasil yang pernah dilaporkan. Jadi tidak ada penelitian peeling AHA dulu, peeling glycolic acid dulu, kemudian laser, IPL atau sejenis yang lain, kemudian atau dibandingkan dengan laser dulu, kemudian chemical peels, itu belum ada penelitiannya dok. Tapi bahwa itu bisa dikombinasi. Ya. Terima kasih. Ini rada aneh juga sih sebenarnya. Pada rosacea berapa lama penggunaan perbaikan terindikasi sih lebih baik laser ya. Kalau ini pada mungkin tadi presentasi Dr. Helen ya, bisa kan untuk rosacea ya. Berapa lama tuh dok katanya? Iya dok, tadi saya menampilkan hasil dari studi, ada yang menggunakan untuk 12 minggu dan ada yang untuk 2 minggu. Jadi dengan penggunaan 12 sampai 2 minggu, bukan telangiektazinya mungkin yang baik dok, tapi eritemanya. Eritemanya terdapat perbaikan setelah menggunakan rutin 2 sampai 12 minggu dok.
Ya. Nah ini menarik juga. Dok, treatment yang bersifat ablatif, mungkin saya autolaser, segala macam gitu, penggunaan daily product mengandung AHA atau PAH sebaiknya. Mungkin Dr. Helen kali ya. Ya, terima kasih dok. Apabila memang treatment kita sudah bersifat ablatif dengan impaired skin barrier, maka sebaiknya mungkin kita memilih produk daily-nya yang tidak terlalu irritating lagi atau exfoliating lagi. Jadi mungkin di sini PHA atau PHBA bisa menjadi salah satu opsi. Berbeda mungkin kalau untuk pre-treatment atau pre-conditioning kulitnya, mungkin pada saat itu bebas antara AHA maupun PHA dan PHBA. Demikian mungkin dok, mungkin dari dokter Irma dok, tambahan. Terima kasih dokter Helen. Jadi pengalaman kita tergantung harapan pasiennya. Jadi antara dokter dengan pasien harus punya harapan yang sama. Jadi kalau memang kita ingin membuat pasien nyaman, tapi ternyata pasiennya ingin, dokter saya kepengen yang agresif, itu nggak ketemu ya dok. Jadi sebaiknya kita bicara dari awal, apa sih sebenarnya yang diinginkan pasien? Apakah terapi yang agresif atau terapi yang mild atau yang moderate? Kalau memang dia ingin mendapatkan terapi yang agresif, maka terapi kita setelah laser treatment, kita menggunakan alpha hydroxy acid, yang glycolic acid misalnya setelah 5 hari atau setelah 7 hari prosedur. Ya, tapi kalau memang dia dokter saya kepengen yang biasa-biasa aja, jangan terlalu kelihatan saya terawat gitu, saya ke dokter gitu. Maka setelah terapi laser biasanya kita menggunakan yang PHA atau yang berat molekulnya lebih rendah, yang tidak terlalu memberikan efek terapi lebih prominent. Seperti itu dok. Jadi sebenarnya tergantung kesepakatan dokternya dengan pasiennya. Seperti itu dokter Teddy. Ya. Ini banyak sekali nih pertanyaan. Saya gabung-gabung sama yang menarik aja dok ya kayaknya. Iya. Dok, ini dok, kenapa katanya menggunakan PHA, BHA dapat menyebabkan purging? Mungkin meningkat ya karena dia menangkap air atau lembabnya ya dok. Kenapa dok? Terima kasih dok. Katanya tapi kok ini purging malah? Ya. Ya, sebetulnya ini mungkin akan disebabkan oleh manfaat atau fungsi dari PHA dan PHBA yang juga ikut memodulasi keratinisasi. Karena ada modulasi dari keratinisasi, maka pada fase-fase awal pemakaian PHA atau PHBA bisa didapatkan efek seperti seakan-akan purging. Nah, tapi apabila diteruskan, tentunya kemudian kita harapkan kulit sudah menjadi lebih sehat, keratinisasi menjadi lebih baik. Nah, kita harapkan tentunya hal itu sudah akan tidak terjadi lagi, dok. Betul. Nah, untuk yang Dr. Helen nih, PAH dapat diberikan pada kulit atopi. Tadi kan dari presentasi ya. Nah, sangat baik sekali. Gimana katanya ingin dijelaskan lagi mungkin baik sekali atau bagaimana? Iya dok, berdasarkan studi-studi yang sudah ada karena PHA khususnya PHBA memiliki efek moisturizing yang kuat karena kemampuan menarik airnya kuat, dia bersifat potent humectant, maka fungsi ini dapat digunakan untuk efek humectant pada kulit yang pasien atopi. Dan kemudian karena dia low irritation, tentunya juga baik untuk kulit pasien yang atopi. Nah, mungkin dua manfaat itu yang paling utama ya dok untuk kulit atopi dari sisi moisturizing quality dan juga dari irritation. Iya. Ini jadi sekalian juga amankah untuk anak dok? Katanya aman bisa PHH.
penggunaan PHA dan PHBA sebetulnya mirip dengan first generation-nya tentunya dengan AHA. Jadi kategorinya sebenarnya cukup aman, tapi untuk usia sampai saat ini saya sebetulnya belum membaca secara khusus batasan usia minimal penggunaan dari PHA dan PHBA ini. Tapi kalau kita lihat di studi-studinya penggunaannya misalnya pada indikasi yang sesuai, misalnya tadi kita lihat contohnya pada lamellar ichthyosis sudah diberikan pada usia 2 tahun. Jadi mungkin indikasinya yang disesuaikan ya, Dok. Ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih banyak pada Dokter Irma, Dokter Helen. Saya sudah dicolek nih, suruh mengakhiri. Ternyata bingung juga ya. Iya. Yang kosmetik, AHA menarik sekali. Gitu. Iya, saya juga dari tadi mikir kok nggak selesai ya, padahal harusnya kan sampai 30 menit, nggak apa-apa, Dok. Tapi udah cocok, Iya. Q&A-nya memang tepat, Dok. Ya. Oke, seperti saya simpulkan bahwa hidroksi acid itu banyak dipakai dalam bidang dermatologi yang berguna ya. Jadi AHA merupakan grup hidroksi acid yang bergugus hidroksi pada posisi alfa, di mana karena molekul kecil dia bisa masuk lebih dalam ya. Nah, jadi efek samping atau ikutannya yang berupa iritasi lah, macam bisa terjadi. Nah, kita mempunyai juga suatu preparat yaitu hydroxy acid, di mana dia dua atomnya alfa dan molekulnya lebih besar. Ada juga PHBA yang ditambah satu karbonat monomer sehingga molekul lebih besar lagi, sehingga penetrasinya lebih gradual sehingga dia tidak lebih mengiritasi dan lebih humektan. Jadi bisa lebih untuk melembabkan dan cocok untuk orang-orang yang sensitif. Jadi kita punya banyak pilihan untuk memilih hidroksi acid ini. Pakai yang untuk kulit-kulit yang kuat kita gunakan AHA, baik itu kulit tidak yang sensitif, ya, yang sangat sensitif kita gunakan bisa PHBA gitu. Terima kasih banyak atas ilmu dan Terima kasih, Dok. dan aplikasinya. Mungkin juga kita harus bikin webinar yang lebih panjang karena ini pertanyaannya mungkin lebih bejibun dari sekarang. Gitu. Waktu saya kembalikan pada MC Dr. Herli. Terima kasih banyak